المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم يوم عيد الأضحى يوم السرور ويوم أكبر، ويوم أحل الله فيه الطعام وحرم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil adhiyah wa balaghana fi hadzal yawm min 'ashri dzulhijjah. Walhamdulillahi mablaghur ridha wa muntahal ilm wa zinatul 'arsy. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba was-safa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabban la siwahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil 'uquris salimah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-qail la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Wal qail aidan inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.
Sadaqallahul azim. Ibadah Rahman, gema takbir, tahlil, tasbih dan tahmid menggema di seantero jagat. Ini tandanya bahwasanya pada hari ini Yaumul Aid, Aidul Adha, ini adalah hari agung, hari besar, di mana umat Islam pada hari ini, pada pagi hari ini, semua telah bersyukur kehadirat Allah, bahwasanya litukabbirullah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, untuk kita membesarkan asma Allah, bahwasanya ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang ihsan, bagi orang-orang yang selalu bersama Allah. Fa'budallahu ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bumi Montoro Raya, Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Yaumul Aid, hari besar, hari agung, juga hari kita kembali mengingat akan jasa-jasa Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengikuti jejak daripada bapak kita bersama, Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ini adalah juga hari kita kembali mengingat tahun yang lalu kita telah melaksanakan Yaumul Aidul Adha juga. Tahun ini kita telah menemuinya, dan tahun yang akan datang ila yaumil qiyamah, kita akan selalu mengenang bahwasanya ini adalah warisan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga kembali mengingat tahun yang lalu kita masih bersama saudara kita, sahabat kita, bahkan orang tua kita yang masih menemani kita. Pada tahun ini kita telah kehilangan mereka. Bagi orang-orang yang merasa kehilangan, inilah waktunya kita bertadabbur. Pada pagi hari ini, hari kita kembali, kita mengembalikan semuanya hak kita kepada Allah Ta'ala. Pada bulan Dzulhijjah, fa'inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Pada hari ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala di antara 3 bulan lainnya. Pada bulan ini sebagai bulan penutup kalender Hijriah, seyogyanya kita bersama-sama pada pagi hari ini berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi kita Ismail alaihissalam, hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meneruskan millah beliau. Ada 2 ibadah yang mana bisa kita temui pada bulan Dzulhijjah ini, yang selalu terkait pada bulan Dzulhijjah ini, yang kita sebut dengan manasik haji dan manasik kurban, yang mana 2 ibadah ini tak lekat kiranya untuk kita bersama-sama berpikir bahwasanya ibadah ini adalah ibadah untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji juga warisan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala langsung, qul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah lalladzi mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya orang-orang yang mampu diperjalankan oleh Allah, hanya hamba-hamba pilihan Allah yang benar-benar ketakwaannya telah diuji oleh Allah, yang telah dipanggil, diundang oleh Allah untuk menuju ke Baitullah, untuk menuju ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pagi hari ini saudara-saudara kita yang ada di Haramain melaksanakan perjalanan mereka dari Muzdalifah menuju Mina untuk melaksanakan satu rukun yaitu Jumrah Aqabah. Dan pada hari kemarin tanggal 9 Arafah, saudara-saudara kita yang telah diundang oleh Allah telah wukuf di Arafah. Ini adalah satu tanda bahwasanya kita bersama hamba-hamba Allah yang mana telah dipilih, diundang untuk menghadiri salat Idul Fitri ini untuk bertadabbur bersama bahwasanya ibadah haji adalah ibadah pendekatan sedekat-dekatnya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana rukun ihram dengan 2 kain putih itu adalah tanda bahwasanya kita semua akan menghadap Allah semacam itu dengan 2 kain putih itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hamba-hamba Allah yang cerdas, yang dibekali akal pikiran kita, Allah telah mengamanahkan kepada hambanya semuanya bahwasanya fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah, ambillah pelajaran daripada ibadah haji, ambillah pelajaran daripada hidup kita selama kita hidup di dunia, karena hidup kita hanyalah ibarah, hanyalah pelajaran bahwasanya apabila kita bisa mengambil pelajaran hikmah terbesar dalam hidup kita, fa insyaallah kita akan selamat fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Dari kain putih tadi 2 kain ihram yang mengingatkan kita bahwasanya kita akan menghadap kehadirat Allah Ta'ala dengan kain kafan, hanya 2 lembar kain putih yang mana nanti kita juga akan dibangunkan seperti itu, yang mana semuanya kita akan dikumpulkan seperti ini. Yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh, akan dikumpulkan semua wajah-wajah putih ahli surga dan wajah-wajah menghitam daripada ahli neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dari ibrah rukun haji yang lainnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah wukuf di Arafah tanggal 9 kemarin, yang mengibaratkan bahwasanya kita juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan sebagaimana saudara-saudara kita di padang Arafah dikumpulkan. Itu adalah miniatur mahsyar. Para hadirin, kita diajak berpikir oleh Allah bahwasanya nanti kita dikumpulkan semacam itu. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu nanti mulut kita akan terkunci, kedua tangan kita akan berbicara di hadapan Allah, dan kaki kita akan bersaksi kemana langkah kaki kita gerakkan selama kita hidup di dunia. Di rukun yang lainnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah tawaf, mengelilingi 7 kali Baitullah dalam satu pusaran yang sama, adalah bersama-sama kita untuk menghilangkan ego di antara kita, untuk menghadap yang satu yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan pelajaran yang lainnya
dalam rukun haji adalah sa'i, yang mana itu adalah pelajaran dari ibunda kita Siti Hajar, yang mana dari ibadah sa'i kita bisa mengambil pelajaran lari kecil dari Sofa ke Marwah, dari bukit Sofa ke Marwah dan kembali lagi. Ini adalah zikir yang berjalan, doa yang dimunajatkan. Ini adalah pelajaran bahwasanya hidup kita ini adalah doa. Ad-du'a ulukul ibadah. Doa adalah prinsip, doa adalah inti dari segala ibadah kita. Karena di saat kita tidak bisa menemui pertolongan dalam hidup kita, kita kembalikan semuanya hanya kepada Allah Ta'ala, yang mana keajaiban pasti akan datang apabila kita benar-benar meletakkan ta'alluq hati kita kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, rukun yang terakhir adalah ta'alluq, yang mana dengan memotong satu helai dua helai rambut sebagai penutup rangkaian haji, itu adalah sebagai pelajaran bahwasanya dari semua rangkaian kehidupan kita, dari semua rangkaian rukun haji yang dilaksanakan adalah untuk memotong nafsu-nafsu kita, dan semuanya seraya berharap bahwasanya Allah menutup semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, Allah menghapus semua dosa-dosa kita dan mengkafarat semua dosa-dosa kita di masa lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sabdanya, man hajja walam yarfuth walam yafsuq ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang telah melakukan ibadah haji tanpa berbicara keji, tanpa melakukan hal yang keji, maka Allah akan menghapus semua dosanya yang akan datang. Ini adalah semua pelajaran bagi kita bahwasanya kehidupan ini hanya pelajaran, bahwasanya kita dikumpulkan semacam ini. Insyaallah Allah akan mengumpulkan kita semacam ini nantinya di surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hingga dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan tiada dalam ibadah haji itu rukun yang tiada hikmah yang besar. Semuanya mengandung hikmah yang besar, semuanya mengandung nikmat yang tiada tara, dan semuanya mengandung rahasia Allah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibadah yang lainnya yang identik dengan bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban, yang diwajibkan bagi kita semuanya untuk berkorban bagi siapa yang mampu, seperti yang telah didawuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang diberikan kesempatan kemampuan oleh Allah, falam yadha, dan dia tidak berkorban, tidak menafkahkan hartanya untuk menyembelih sesembelihan, maka layak korban dan musolana. Ini adalah ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW, jangan dekati tempat sholat kami. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, ibadah haji dan ibadah kurban keduanya adalah ibadah yang tidak bisa kita lepaskan dari bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah
fihi khairun 'azimun katsir liman kana yarju liqa Allah wa rasulah. Adalah bulan terbaik yang mana bagi hamba-hamba Allah yang terpilih yang hanya ingin berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Ibadah manasik Idul Kurban adalah merupakan warisan juga dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, untuk kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak hanya Nabi kita Ibrahim alaihissalam, namun satu keluarga ini adalah merupakan tipikal untuk kita mengambil model atau tauladan atau mengambil uswah hasanah, yang mana Nabi kita Ibrahim alaihissalam merupakan bapak tauhid kita yang mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya dengan keimanan, ketakwaan, ketauhidan kita kembali kepada Allah Ta'ala, bahkan juga dengan ketabahan dan kesabaran kita bakal menjadi orang-orang yang sukses di dunia bahkan hingga di akhirat nanti. Suksesnya seseorang adalah dengan menghilangkan dari semua keinginan-keinginan nafsu yang mana telah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Mulai beliau diuji dengan bapaknya Azar, yang mana Nabi Ibrahim telah mendakwakan kepada bapaknya untuk tidak menyembah asnaman alihah, namun dengan kesabaran dan ketabahan beliau, apapun yang terjadi dalam hidup beliau, beliau tetap bersabar. Begitu juga dalam mendakwahkan kepada umatnya, hingga beliau rela untuk dibakar, dan bahkan dengan keteguhan iman, dengan ketauhidan beliau, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, yang akhirnya menyelamatkan jiwa Nabi kita Muhammad, jiwa Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya mengembalikan seluruh hidup kita lillahi rabbil alamin, lillah billah adalah hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya. Begitu juga dengan pelajaran dari ibunda kita, Ibunda Siti Hajar, yang mana dengan ketabahan beliau mengawal bapak tauhid kita Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan ketabahan menunggu sedemikian lamanya 86 tahun tidak dikarunia anak, yang bahkan setelah dikaruniai seorang anak Nabi kita Ismail alaihissalam, beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Ini adalah ibrah besar bagi kita. Apa hikmah yang terbesar untuk kita ambil dari kisah ini adalah kemapanan bertauhid, kemapanan keimanan yang wajib kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, adalah bekal kita nanti bahagia di dunia hingga di akhirat. Orang yang sukses adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang sukses adalah orang yang selesai dengan nafsunya sendiri. Nabi Ibrahim, Ibunda Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam adalah role model terbaik untuk kita mengambil pelajaran dari hidup kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan dikala dikaruniai anak Ismail, begitu beliau telah beranjak dewasa,
Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ini adalah satu contoh bahwasanya kita berkehidupan dalam rumah tangga kita, bermuamalah dengan anak kita, seharusnya lah kita berkomunikasi dengannya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan Nabi kita Ismail alaihissalam. Ya Ismail, ya anakku yang tercinta, aku telah bermimpi anni azbahuka, aku telah menyembelihmu nak, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu akan hal itu anakku? Dijawab oleh beliau dengan ketegasan, kemantapan dan kesabaran Nabi kita Ismail alaihissalam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku Ibrahim, lakukanlah yang layak, yang pantas engkau lakukan atas perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai hamba yang tergolong dari hamba-hamba yang sabar. Ini adalah satu pelajaran besar bagi kita, menanamkan ketauhidan untuk anak kita, untuk istri kita. Sebagaimana juga Ibunda Siti Hajar berlari dengan menggendong anaknya yang masih bayi di saat itu, Nabi Ismail alaihissalam, dengan kesabaran, dengan ketabahan, membimbing, memberikan adab, mengajarkan adab, memberikan pelajaran ketauhidan kepada anaknya, yang akhirnya diabadikan dalam ibadah sahih tadi. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dari pelajaran haji, semua rukun yang telah kita sebutkan tadi, juga kisah perjalanan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan ketauhidan, dalam mendakwahkan li'ala'i kalimatillah la ilaha illallah kepada istri dan anaknya. Mari bersama-sama di pagi hari ini yang penuh barokah ini, kita sama-sama berpikir, kita sama-sama bertadabbur, kita sama-sama menghayati, menghidupkan dalam kisi-kisi kehidupan kita bahwasanya menanamkan ketabahan, kesabaran, ketauhidan kepada istri dan anak-anak cucu kita adalah wajib dan mutlak untuk kita laksanakan. Bahwasanya semua usaha, semua daya upaya tidak akan berarti di sisi Allah Ta'ala dalam kehidupan kita apabila kita tidak mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah pelajaran besar bagi hidup kita. Terlebih dengan digantikannya seekor domba yang akhirnya menjadi sebuah mimpi yang nyata bagi Nabi Ibrahim. Qad sabaqta ru'ya ayya Ibrahim, telah membenarkan mimpimu bahwasanya ini datangnya dari Allah. Maka inilah momen untuk kita bersama memahami semua hakikat kehidupan kita. Bismillah biiradatillah, bismillah bi'ulumillah, bismillah biquwwatillah, bismillah bihayatillah, wa bismillah biqudratillah. Tawakkalna billah, la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, bumi Mondorogo Raya yang senantiasa dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini yang terakhir, Al-Fakir ingin mengingatkan, mari
kita bersama-sama mengingatkan kepada keluarga kita, bu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan keluarga kita, selamatkan istri dan anak-anak kita dari api neraka. Bahwasanya ini adalah investasi terbesar kita untuk kita nanti semuanya bersama dengan keluarga kita di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan dan ketakwaan sepenuhnya, bahwasanya kita nanti akan dipertemukan, dikumpulkan, didirikan bersama seperti ini al-haqnabi wal-iqabi. Seperti ini kita nanti akan berkumpul. Marilah terus dan terus kita ingatkan, kita jaga semua keluarga dan anak-anak kita dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.